saya menganggap semua yang ada di kehidupan ini itu bisa dijelaskan kok Mas. Seperti ketika di jalan itu kadang orang itu sekarang kalau terdapat banyak kecelakaan di jalan itu, kita sering bilang pasti ada hantunya tuh di situ. Pasti ada yang tunggu, pasti ada yang pasang tumbal. Lagi-lagi yang dikambing hitamkan itu adalah sesosok demit itu tadi Mas. Memberi sesajen dan lain-lain itu bukan berarti itu tuh untuk dedemitan dan untuk apa ya Mas. Karena ketika kita berbagi energi melalui hal-hal yang sudah disediakan oleh alam, itu pastinya akan terdefrak dengan baik. Mas Indra Suroenggeno, selamat datang di Gutok. Sebenarnya kami yang terima kasih sudah diterima di sini. Jadi Mas Indra ini sebelumnya sehat Mas? Iya, alhamdulillah puji Gusti Mas. Ya, jadi Mas Indra ini adalah budayawan, pelestari benda-benda peninggalan leluhur, dan juga pendiri dari Museum Wayang Beber Sekartaji. Yang Sekartaji ini adalah singkatan dari Semedi Cakra Jawata Aji. Iya Mas. Jadi Mas, sebelum kita ngobrol di Gutok itu di awal, seperti semua narasumber ada kuis singkat. Kuisnya ini namanya Trivia Indonesia, khas KNFI lah. Oh nggih. Saya nanti 5 pertanyaan jawaban pilihan ganda, bukan bener salahnya. Ini mungkin nanti teman-teman ternyata ada trivia tentang Indonesia, nanti dijawab aja. Nanti kita lihat dari 5 pertanyaan, nanti yang benar berapa, salah berapa, nanti kita kasih tahu. Kalau semua ada yang salah, yang benar seperti ini. Pertanyaan-pertanyaan tentang Indonesia singkat yang kita ambil dari konten-kontennya KNFI. Oke, ya Mas. Sebelum kita ngobrol, kita mulai kuis dulu nggih Mas. Oke Mas. Santai aja Mas. Oke Mas. Dan ini Mas Indra ini berarti narsum ke 116 dan dari narsum yang lumayan banyak tadi sebenarnya baru satu yang benar semua Mas. Baru satu narasumber yang benar semua 5. Jadi kalaupun nanti salah, benar salah itu bukan nilainya, nanti nggak ada pengolahan, nggak ada remedi kayak di sekolah Mas. Iya, oke Mas. Oke, kita mulai. Ya. Yang pertama, negara ASEAN yang pertama kali merdeka adalah A. Filipina, B. Malaysia, atau C. Indonesia. Filipina, Malaysia atau Indonesia. Atau Indonesia. Yang pertama kali merdeka. Waduh, jawab Indonesia aja Mas. Udah apa-apa. Dan yang kedua, di manakah letak kerajaan Singosari? Singosari. A. Di Malang, B. Mojokerto, atau C. di Tuban. Singosari saya jawab di Mojokerto saja. Yang berikut ini merupakan satwa asli Indonesia kecuali yang bukan. Yang bukan. Anoa, kudanil, atau babi rusa. Kudanil. Nomor 4, Presiden keempat Republik Indonesia adalah A. Megawati, B. Gus Dur, atau C. SBY Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, presiden keempat ya Soekarno, Soeharto, Pak Soeharto waktu itu, terus B.J. Habibie, kemudian Gus Dur dulu Mas. Ya. Terakhir, provinsi yang letaknya paling utara di Indonesia. A. Aceh, B. Kalimantan Utara, atau C. Sulawesi Utara. Sulit ini. Di peta teman. Iya, tapi miring. Utara semua. Utara semua. Saya jawab ini aja. Aceh, Aceh, Kalimantan Utara, atau Sulawesi Utara. Saya tak dukung yang baru biar semangat, Kalimantan Utara saja. Oke. Oke, kita review Mas. Jadi negara ASEAN yang pertama merdeka itu Filipina. Itu dari mereka merdeka itu 1819. Oh iya. Nah, paling lama itu merdeka. Pas perang-perang itu juga sudah merdeka berarti ya. Iya. Malaysia 1957, Indonesia 1945. Oke. Kalau salah satu salah semua nanti. Letak kerajaan Singosari itu di
Malang. Malang. Oke. Nggih. Terus berikut ini satwa yang asli Indonesia kecuali benar kuda Nil itu Afrika. Daniel Afrika. Betul satu. Presiden keempat tadi jawab Gus Dur, betul Gus Dur. Provinsi paling utara itu Aceh. Aceh. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Kacanya cuma dikit Kalimantan. Jadi Kan dukung miring juga. Kaltara aja agar semangat, dia kan provinsi baru. Oke, jadi bener dua gak apa-apa. Jadi teman-teman di sini jadi tahu nanti yang nonton negara ASEAN pertama yang merdeka, letak kerajaan Singosari, kuda Nil itu bukan dari Indonesia, endemiknya presiden keempat, lalu Gus Dur. provinsi paling utara. Siap. Menyambung tadi Mas, Iya. Museum Wayang Beber Sekartaji ini ada awalnya berangkatnya semangatnya dari apa, dan di sini tuh barang-barang yang ada itu apa aja, mungkin bisa diceritakan singkat. Jadi berdirinya Museum Wayang Beber Sekartaji ini awal munculnya sebenarnya sudah saya awali ya. Itu bukan tentang sejarah saja. Sejarah itu bagian yang kesekian kalinya. Yang terpenting adalah bagaimana kita mempunyai pribadi dan jati diri, berjati diri Nusantara. Karena kalau kita berbicara sejarah itu hanya terukur seperti di masa lalu saja. Makanya di Museum Wayang Beber Sekartaji ini apa yang kita tanamkan itu sebenarnya adalah bagaimana kita berproses mengerti, sebelum mengerti orang lain adalah mengerti siapa diri kita, dan kita itu harus bagaimana dengan tanah air yang luar biasa ini, Mas. Jadi seperti itu agar kita kenal dulu tentang apa ya, tentang ciri khas yang sudah ada di sini, terus akar rumputnya ya, terus kemudian makanya yang ada di sini koleksi-koleksinya, koleksi museum yang menurut saya juga ini koleksi hidup ya, bagi saya energinya ini adalah yang mendukung tentang perjalanan bagaimana kita mengenal siapa diri kita, seperti itu, Mas. Untuk barangnya sendiri ada apa aja, Mas, di sini? Kalau di sini di Museum Wayang Beber Sekartaji ini memang sesuai dengan cita-cita awal, yaitu berfokus kepada wayang beber. Nah, bukankah wayang beber itu ada dalam sejarah dan ada dalam cerita rakyat. Jadi segala sesuatunya nanti akan terfokus kepada wayang beber itu sendiri. Namun di sini ada benda-benda kuno peninggalan dari leluhur seperti era klasik, era Islam, era hari ini, bahkan kita mempunyai benda-benda istimewa yaitu era sebelum ada peradaban itu sendiri, seperti itu, Mas. Kalau barang yang tadi istimewa dari sebelum peradaban itu, Mas Hidra kan sering berbicara tentang kalau semua itu adalah berbicara tentang energi, dan semua hal yang mistis itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Iya. Itu seperti apa, Mas, untuk penjelasannya? Jadi sebenarnya saya mendapati hal seperti itu juga bukan hanya saya, Mas. Jadi ini adalah suatu kealamian yang terjadi karena tempaan hidup itu sendiri. Nah, jika kita ini, saya mendapati jika kita ini menggunakan diri kita sebagai pribadi Nusantara, itu akan mendapatkan sesuatu yang lain, Mas. Seperti contohnya ketika bangsa yang lain itu pasti menggunakan rasio pikiran itu yang nomor satu. Nah, menurut saya vibrasinya itu kurang. Akal itu penting, pikiran itu penting, tapi juga rasa ismoyo ini yang getaran yang ada di sini itu yang bagi saya sangat melengkapi itu sendiri, dan akhirnya
dari perjalanan-perjalanan hidup ketika saya berkeliling ya, tadi sudah sempat cerita mengelilingi banyak negara di Eropa, di Amerika, Asia. Saya mendapati bahwa ada sesuatu yang tidak bisa, tidak saling ketergantungan, yaitu energi. Dan energi itu sendiri ternyata bisa dijelaskan secara apa ya Mas ya, pelan-pelan, bahwa semua yang ada benda-benda ini itu mengandung algoritma energi itu sendiri. Jadi misalnya sekarang ini Mas, banyak hal yang berkutat pada alam pikir. Ketika dunia ini sudah mementingkan angka daripada nilai. Ketika dunia ini memikirkan uang daripada rezeki. Nah, ini di sini akhirnya saya saya pelajari, akhirnya menemukan sesuatu dari Tuhan ya, betapa kita ini sekarang mungkin sedikit lupa tentang kesejatian itu sendiri. Yang dimaksud kesejatian itu adalah saya menganggap semua yang ada di kehidupan ini itu bisa dijelaskan kok Mas. Seperti saat misalnya kita berbicara tentang yang ada di belakang sini, yaitu gamelan. Gamelan yang sekarang malah dilupa-lupakan ya Mas kayaknya. Apalagi jika muncul di TV-TV, ketika ada suara gamelan, nanti hantunya keluar, nanti yang negatif-negatif itu keluar. Lah, dari situ kita kan merasa kehilangan. Bagaimana mungkin di luar negeri seperti Jerman, bahkan Amerika Serikat mendatangkan gamelan itu sendiri untuk diteliti bagaimana gelombang itu bisa bermanfaat untuk penyembuhan, untuk relaksasi, meta bhavana dan yang lain-lain. Nah, hal semacam ini kan kita sudah banyak kehilangan arah. Dan kehilangan arahnya itu bukan salah generasi saat ini, Mas. Ada suatu kejadian yang membuat kita ini lupa akan hal-hal tersebut. Saya mencontohkan Mas, bagaimana pentingnya kita itu harus mempelajari energi itu sendiri. Ketika kita berada di jalan misalnya, ini jauh dari logika ya, tapi ini berusaha saya paparkan di sini. Ketika di jalan itu kadang orang itu sekarang kalau terdapat banyak kecelakaan di jalan itu, kita sering bilang pasti ada hantunya tuh di situ. Pasti ada yang tunggu, pasti ada yang pasang tumbal. Nah, seperti itu. Lagi-lagi yang dikambing hitamkan itu adalah sesosok demit itu tadi, Mas. Nah, saya mencoba ini mengupas tentang energi, bahwa energi itu sendiri menurut saya energi itu sudah ditetapkan, untuk ada kalimat energi tidak bisa diciptakan dan energi tidak bisa dimusnahkan. Nah, ini saya lengkapi karena energi itu sendiri adalah sumber sang pencipta itu sendiri. Dan itu membias ke triliunan cara dan triliunan apa ya Mas ya, bias dan warna. Misal di jalanan Mas, kok banyak orang kecelakaan, kok banyak orang jatuh. Pertama menurut saya Mas, itu yang saya sadari selama ini, kalau ada kita berada di jalan itu kan pasti ada yang berpikir bagaimana cara melunasi hutang, bagaimana dituntut pekerjaan, ditarget kepentingan, apalagi politik dan lain-lain. Itu kumparan-kumparan energi itu akan selalu di situ, membias di situ. Nah, itu tidak hilang. Nah, makanya saya selalu berharap pentingnya sebuah doa bagi kita yang sedang melakukan aktivitas di jalanan, itu kan sebenarnya untuk mengurai energi itu. Kalau kita tidak urai energi itu, Mas, kita akan terpengaruh, apalagi kita juga dalam kondisi capek. Nanti seolah-olah jalanan itu kosong, tiba-tiba ada lawan arah di situ dan yang lain-lain. Nah, sebenarnya energi-energi ini kan
sangat berkaitan sekali ya, bagaimana leluhur dulu sudah mencontohkan memberi sesajen dan lain-lain. Itu bukan berarti itu tuh untuk dedemitan dan untuk apa ya Mas, karena ketika kita berbagi energi melalui hal-hal yang sudah disediakan oleh alam, itu pastinya akan terdefrak dengan baik. Dan sesuatu yang misalnya ada Sukerto dan lain-lain, ada wabah, ada apa, ketika kita mengenal itu pada tataran energi-energi tertentu, itu akan setidaknya itu akan kita kelola dengan baik. Kita tidak bisa menciptakan dan tidak bisa memusnahkan energi, tapi kita bisa berperan dalam pengelolaan energi, Mas. Intinya seperti itu. Terus kalau kita ngelihat stereotip kebudayaan modern sekarang, sedangkan leluhur-leluhur kita semua, bahkan Nusantara tadi kan udah punya falsafah dan way of life-nya zaman dulu yang sebenarnya itu bisa jadi patokan dan ajaran yang sekarang masih relevan. Tapi sepertinya agak terdistraksi dengan logika-logika modern sekarang. Nah, antara ilmu kejawen tadi dengan ilmu modern yang sekarang itu apakah bisa disatukan atau ada beberapa hal yang masih bisa relevan tuh atau berdiri sendiri untuk melihat sekarang, untuk mengkomunikasikan ke orang-orang generasi sekarang itu, Mas? Sebenarnya core-nya sama ya, Mas. Namun yang jadi masalah itu kita ini sekarang sudah di zaman apa? Lah ini saya juga sekalian menjawab yang pertanyaan di awal tadi. Saya ini mengalami kesulitan ketika kelurahan ini kan sedang ada rintisan desa budaya, Mas. Nah, suruh data tempat ini. Tempat ini kan bernama Siten aslinya. Nah, Siten itu sudah ada sejak zaman Mataram kuno karena di tanah di bawah ini ada Mataram kuno, ada Mataram Islam. Saya bisa buktikan, Mas, ada temuannya. Di dalam tanah ini juga bekas keraton. Kenapa dinamai Siten? Kenapa dinamai Janggan utara situ? Sitiwangi, tanah para raja, tanah para brahmana. Ya di desa ini sejak abad 8. Kemudian Panembahan Senopati datang menemukan siti ini. Sebenarnya era Mataram Islam yang ada di Kota Gede itu kan sebenarnya keratonnya di sini dulu. Namun karena ada Mbah Mangir, jadi pindah keraton Kota Gede. Lah, saya kaitkan kepada kesejarah yang pertama tadi, yang pertanyaan yang pertama tadi. Yang mulai kadang tidak dimengerti kan di situ. Saya disuruh menulis sejarah tempat ini, padahal secara geopolitik nama Siten sudah digeser ke selatan, di sini sekarang menjadi Kanutan. Nama baru. Di tempat Panembahan Senopati sudah menjadi Selo Gilang, punyanya Gilang Harjo. Kalau kita menceritakan Gilang Harjo, nanti sama Sumber Mulyo, Mas lah itu tuh kecamatannya ngene Gilang Harjo, kita nggak bisa ngutek-utek, padahal secara kewilayahan itu kan dulu kunonya Siten semua, Mas. Lah ini seperti yang saya salah tadi. Singosari ada di mana? Sebenarnya saya tadi mau jawab Jawa Timur aja main aman, tapi berhubung ada jawaban di Malang, zaman dulu kan belum ada kata Malang mungkin ya. Jadi seperti itu. Jadi ada sesuatu yang kita memang, Mas tadi tanya apakah relevan? Tentu kemasannya kan sedikit berbeda. Jadi ketika kita menjelaskan energi di masa hari ini, kita juga harus melihat sesuai porsinya, Mas. Kalau ada mahasiswa mungkin yang di ilmu budaya atau di sejarah atau di kebudayaan mungkin lebih cepat menangkapnya ya, Mas. Kalau mahasiswa itu ada di matematika, ada di bahasa Indonesia, apalagi bahasa Inggris, komunikasi pemaparan tentang ketika saya bercerita tentang energi itu juga harus caranya berbeda. Dengan caranya yang berbeda. Yang penting jangan sampai core-nya itu yang hilang, kira-kira seperti itu, Mas. Tapi kalau dinamika kekuatan Nusantara dari zaman dulu hingga zaman sekarang itu, jika kita mau membuka sedikit-sedikit kode-kodenya itu, kita itu luar biasa, Mas. Tinggal bagaimana kita menyampaikannya seperti itu. Kalau pengaruh modernisasi itu, apalagi zaman digital sekarang itu
Nggih. berpengaruh nggak terhadap pelestarian budaya-budaya tradisional ini, Mas? Kalau kita ngomongin pakem, walaupun tadi juga sempat ada obrolan ya terkait Iya. pakem itu, berpengaruh nggak caranya, terus apa yang disampaikan dan core itu bisa sampai nggak dengan bantuan mungkin atau mungkin zaman-zaman Sangat modern sekarang? bisa sampai ketika saya menggambar wayang beber Pancasila di belakang itu berasal dari kitab Kakawin Sutasoma yang menjadi koleksi unggulan Museum Wayang Beber Sekartaji, akhirnya menjadi beberapa skripsi mahasiswa, menjadi sebuah kampung Pancasila, itu juga oleh teman-teman dari DKV menjadi animasi wayang beber Pancasila yang lebih bisa ditangkap anak-anak SD, SMP, dan yang lain-lain. Hanya di sini kan kita berbicara global, Mas. Nah, global itu kan semua dunia terbuka tuh. Nah, ini memang selain kita sendiri yang membranding ya, saya sebagai rakyat kecil, ini memang butuh bantuan besar core dari pemerintah. Karena misal saya bisa membranding satu energi, satu kekuatan, satu konten, dari luar negeri itu bersama-sama membanjiri 100 konten gitu, otomatis anak kan yang di search engine apa itu jelas algoritmanya sana. Makanya kenapa kok Korea Selatan itu K-popnya bisa menang, Iya. itu kan sistemnya memang Iya, pemerintah dan lain-lainnya iya. saling mendukung, Mas. Iya sih bener, kalau kita ngeliat film atau drama Korea itu kan meskipun dia ceritanya bukan tentang budaya tapi pasti setidaknya di situ ada makanannya Iya, masuk di situ, semuanya, tarian-tariannya, rumah adat Korea di situ, walaupun ceritanya bukan tentang sejarah dan budaya. Leres, harus, dan ini yang saya gebrak di Museum Wayang Beber Sekartaji, makanya saya Java Quantum. Iya, iya. Itu saya ke situs-situs. Ke situs tidak perlu bagaimana, mungkin ada channel-channel yang mengupas sejarahnya dan lain-lain. Itu mungkin saya bukan bidangnya ya, Mas ya. Yang penting situs itu ada plastik saya ambil. Nah, ada plastik, ada sampah saya ambil, saya toto, saya resiki. Nah, di sini ini kan lho apa hubungannya Museum Wayang Beber karo situs-situs? Lah setidaknya itu kan jadi makanya Java Quantum yang kita bangun itu akan saling terintegrasi. Iya. Bahwa spiritual itu kalau kita berbicara museum jangan terpaku pada museum, tapi bagaimana implementasinya di alam sekitar, di masyarakat, di benda-benda yang ada di sekitar kita, kan seperti itu, Mas. Yang menyangkut tadi obrolan sebelumnya tentang Trihita Karana Nggih, tadi ya, nggih, dan nggih, di hampir leres. semua agama kan ada ya, bahkan di ajaran Jawa juga ada gitu. Iya. Hubungan dengan alam, hubungan dengan manusia, dan Nggih. hubungan dengan sekitar itu kan terus terjaga sampai sekarang. Tapi balik lagi ya, kita kayak mungkin sekarang dengan modernisasi kan sebuah paradoks ya, kadang juga membantu tapi di sisi lain juga menggerus keakaran kita Nggih, tadi. Dan leres. ketika berhubungan dengan teman-teman generasi muda, kalau kita ngomongin generasi muda di sini, seberapa sulitnya atau melihat mulai sekarang mulai banyak yang kembali ke akar nih, atau mungkin sebaliknya kayak butuh usaha ekstra untuk sekedar memberikan edukasi tentang gak semuanya yang berbau tradisional itu mistis, dan gak semua mistis itu hal-hal yang konotasinya buruk. Iya. Itu gimana ketika bertemu dengan teman-teman ini? Jadi ketika berbicara dengan teman-teman, saya pertama adalah siapa yang kita ajak ngomong itu penting. Jadi kita harus menyesuaikan itu dulu, dan karena sudah terlanjur ya, kalau mohon maaf, saya kan sudah tahu pernah berkeliling dunia ya. Karena kan anak-anak kita, generasi sekarang ini sudah terlanjur bahwa yang serba benar itu kan barat gitu. Seperti itu ya, Mas ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan Jawa itu sebenarnya seperti ini loh. Nusantara itu sebenarnya seperti ini. Nanti akan semakin jauh, Mas. Jadi misal gini, Mas, kadang-kadang kalau kita berbicara makanan saja, Mas, kita tahu pecel itu kan sangat bervitamin sekali. Anak-anak kan sekarang baru seneng seblak, Mas. Yang sedang keren, yang sedang. Tapi kan secara
data ya tahu sendiri ya dampak seblak, dampak apa itu yang makanan fast food bukan hanya untuk seblak. kesehatan ya. Lama-lama untuk keponakan saya sendiri juga pentingnya sayur, serat itu di situ dan lain sebagainya. Itu memang mungkin satu memang perlu kita berbesar hati ketika menjelaskan tentang Jawa, tentang kenusantaraan itu kita tidak serta-merta harus walaupun ini kebenaran dan kebenaran, benar dan kesejatian, kita tidak boleh menciptakan ego sesuai apa yang harus kita berikan kepada mereka. Cerita-cerita tentang itu tadi semua, Mas. Misalnya Mas bilang klenik goib, bukankah klenik itu fisika yang belum teridentifikasikan kan seperti itu. Jadi selama ini Mas, apa saja yang menjadi pengalaman pribadi saya ketika di sini. Ketika menjelaskan itu ya kita harus mengambil contoh dari orang luar negeri dulu. Seperti itu. Misal Albert Einstein bilang tentang spooky reaction, tentang proton, neutron, atom. Nanti baru kita berbicara energi apa toh itu teluh, wong di sana saja dipercaya. Ketika kita berbicara air, nanti dimusrik-musrikkan, disirik-sirikkan. Seperti saya dengan Mas tadi berbicara tentang ilmuwan Jepang membagi mahasiswa, air yang sebelah dicaci maki, air yang sebelah dipuji-puji, hasilnya air yang dipuja, yang didoa itu setelah dibekukan kristalnya baik. Yang dicaci maki kristalnya jadi jelek dan itu buruk bagi kesehatan. Ya biar generasi ini kan ternyata diteliti Jepang ternyata padahal kan ilmu itu sudah ada lewat gamelan, lewat wayang, lewat keris. Jadi kita tidak boleh langsung lewat iki lho gamelan seperti ini. Itu mereka akan jauh. Kalau cara saya Mas harus menggunakan logika. Lambian kan rasa nganggo ilmu Mas ketika simbah-simbah zaman dulu nek mlaku nyeker. Ya toh? Enggak pakai sendal. Ternyata sekarang uang dong ngetut ke itu orang-orang sing kantoran itu kalau pagi jalan kaki tanpa sendal karena apa itu energi partikel dari alam bisa masuk mengurai memecah memecah darah-darah yang nyendet di pembuluh darah ini kan bakal terurai. Iya, sekarang istilahnya earthing atau barefoot jadi kan ya biar yang penting mereka akhirnya tahu menjalani dulu terlepas dari ketika generasi muda ini nanti sudah tahu dan menjalani, kita punya prasastinya. Prasastinya itu adalah itu sudah dilakukan nenek moyang kita dulu gitu loh Mas. Iya, benar. Dan kalau penyelamatan arca untuk yang dibawa ke sini tuh kita agak melompat ya. Itu pernah ada pengalaman yang unik nggak Mas atau yang berkesan ketika penyelamatan arca terus dibawa ke sini untuk dirawat lah ya. Ini menarik Mas. Jadi di sini temanya spiritual ya Mas ya, bukan tentang kesejarahan ya. Kalau saya di sejarah memang lemah karena saya bukan tidak sekolah di ilmu sejarah. Tapi kalau spiritual mari kita ceritakan yang tentang arca ini Mas. Saya tahu bahwa orang ketika berkarya zaman dulu itu pakai sat angga. Nah, sat angga itu bagaimana proses spiritual itu menjadi hal yang terpenting. Ini yang hilang di dunia tari, di dunia lukis, di dunia seni kriya dan lain-lain. Ketika pondasi yang utama itu harusnya semedi. Nah ini. Terkait semedi itu Mas. Lah kalau sekarang kan mikir gek dino setu, gek bayaran. Lah pembuatan itu berbeda ketika kita sudah memikirkan sebuah angka. Lah ini jadi apa yang dilakukan guru saya Pak Sagio itu bekas banget di hati sanubari saya Mas. Pak Sagio itu ketika membuat wayang, karyawannya yang buat tangan, badan, kaki. Tapi ketika wajah harus beliau. Ketika yang dibuat Semar, dia harus bijaksana dulu selama 2 minggu. Nyetel dulu. Nanti ketika itu di wajah masuk itu cakra yang namanya energi algoritma itu. Ketika yang dibuat Kurawa, dia harus emosi dulu. Nanti ininya beda Mas. Jadi makanya orang kan salah paham. Yo urip bener kok ono demite lah. Seperti itu. Itu energi Mas. Nah,
terkait di arca ini, pastilah orang zaman dulu juga berdoa agar benda-benda ini bisa lama bertahan. Ucapan doa, entah itu agamanya apa, itu kan memunculkan energi itu yang melingkupi ini, memproteksi. Nah, kadang-kadang kan kalau orang-orang yang ngambil memindah benda-benda seperti itu tanpa pengetahuan yang di situ kan bisa terdampak kena gelombangnya itu. Iya terkait itu Mas. Kan menarik tuh kayak mungkin ada cerita yang ini satu barang arca atau apa diangkut gitu kayak nggak kuat atau bikin sakit, atau sedangkan ada beberapa yang mungkin Mas Indra pun juga punya pengalaman di situ, ada pelaku tersendiri, bukan langsung ditarik-tarik ke hal yang negatif tadi, sebenarnya ada laku sendiri untuk membuat benda ini yang sebenarnya dia juga harus dimanusiakan juga. Tadi juga Mas Indra sempat ngomong ketika ngobrol, pohon itu juga salah satu saudara tertua kita manusia gitu. Nah, itu seperti apa dulu prakteknya? Jadi ubur rampe itu penting, sesajen jelas. Tapi kan kita tidak bisa memaksakan apa yang sekarang dengan yang dulu. Sebab yang dulu tinggal petik sana petik sini jadi sesajen komplit. Dan masih ada. Iya, makanya kalau sekarang raketung sithik itu pasti ditelesepke. Nek kurang tumbaso dhewe neng pasar bubrah, kan seperti itu, bilang sama energi seperti itu. Satu di situ. Yang kedua adalah kita harus, kalau di sini kenapa saya bisa bertahan mengumpulkan arca-arca sekuat ini energinya, itu juga karena satu Mas. Ini ada 3 cerita ya Mas ya. Yang pertama adalah teman saya yang nemani ngambil, yang nemani menyelamatkan ini pasti masuk angin, sakit kan ya, karena belum terlampiri ya. Kalau sekarang sudah saya ajaklah tetunggo dan apa dulu gitu. Yang penting tulus di sini. Yang kedua ada ini arca Ganesha Mas. Ini ditemukan tahun 2010. Nah, katanya beliau sudah dilaporkan juga. Nah, ini tapi ke Museum X, saya bilang seperti itu ya. Tidak diambil-ambil itu. Sampai 2024 ini. Nah, pernah dibeli, maaf, Ganesha itu pernah dibeli orang, maaf nggih, Chinese Magelang. 110 juta Mas. Sakit parah, nggak kuat. Dibalikin lagi Mas. Dibawa ke Jember, nggak kuat lagi, balik lagi. Akhirnya saya selamatkan, karena di sini kan museum ya Mas ya. Cuma pesannya yang samping rumahnya, yang dulu kan nemu di samping rumahnya ada sungai. Dia bilang, jangan diletakkan pinggir jalan ya Mas, wong kahanane cerita, jangan pinggir pintu, karena cerita kahanane seperti itu gitu. Ya benar Mas, ketika sudah saya selamatkan, saya bersihkan, saya di sini, kan ada data sejarahnya, enggak apa-apa tuh. Hari pertama itu kayak kayak ditusukin jarum itu, maka kesilet-silet saya sendiri. Wah, betapa kuat ini proteksinya ini. Ya akhirnya makanya saya dikatakan penyembah batu, penyembah pohon, karena dari pohon mengeluarkan bakteri yang baik bagi senyawa yang baik untuk kita sehat, anti kanker. Saya berbicara kepada, maaf, energinya lah ya, bukan batunya. Mbah, lah pripun ya Mbah, wong teng mriki niki nggih bareng-bareng. Biasanya benda yang baru itu selalu begitu. Nah, nanti ketika sudah 2 hari 3 hari itu sudah kalem, karena lah ini prinsipnya saya menyelamatkan itu berbeda Mas. Ini untuk teman-teman semua juga, hati-hati. Ketika kita mengambil benda, kita menyelamatkan, entah itu judulnya apa ya. Kalau prinsip kita di sini sudah mau jual beli, habis. Akan kembali lagi ke orang itu juga akibatnya. Wah, akibatnya Mas. Ini jangan untuk main-main benda-benda seperti ini. Kalau saya kan memang ini saya selamatkan untuk, karena budaya semakin lama semakin hilang, dilupakan. Jadi konsep energi tetembungannya ini beda. Jadi itu penting sekali kalau kita melakukan sesuatu. Lah ini kan berkaitan dengan sekarang juga Mas. Ketika energi, frekuensi dan lain-lain, entah itu di percintaan, entah di doa apa, itu jelas konsep itu penting untuk penyelamatan museum sini. Pernah juga dulu ngambil yang menyelamatkan itu kan mau digempur jadi jalan itu, yang kayak sumur di tengah itu, di Ponjong apa nggak salah ya, itu sampai mobil kecemplung sungai Mas, dan lain-lain. Nah, itu diangkat 16 orang nggak bisa. Waduh, aku ndonga ya, aku urung kenal banget. Akhirnya ada simbah-simbah tua itu pakai teken.
Mbah, melu omase dipukul pakai tongkat kayu itu. Si batu itu. Iya, nanti uripmu penak gitu. Saya bukan berbicara pada si demit ya, ingat teman-teman, tapi energi itu kan hanya deal energi Ya, saja. seperti kita afirmasi kalau zaman Iya, ke sekarang. alam. Iya. Setelah di situ ya udah lancar saja sampai rumah. Jadi kan hal-hal yang unik ini mempolakan kita. Saya ini kan seneng ngulik-ngulik bahwa ya yang sejati itu adalah energi. Makanya sekarang energinya apa, bisa iPhone, bisa apa itu gadget, bisa apa itu. Yang terpenting adalah kita seyogyanya bijak dengan energi, kan seperti itu, Mas. Ini terkait peran komunitas dan lembaga pendidikan, Mas, yang formal ataupun non formal. Ya. Bagaimana Mas Indra melihat cara komunikasi para pendidik-pendidik ini yang mereka punya tanggung jawab untuk menelurkan atau meneruskan ilmu kebudayaan lokal ke para murid-murid atau bahkan anak-anak zaman sekolah sampai ke pendidikan mungkin tingkat atas, pendidikan kuliah, itu melihatnya seperti apa, Mas? Iya. Saya melihatnya terus terang ya ini, Mas. Itu sangat kurang sekali dan sangat memprihatinkan. Nah, seperti itu. Karena saya alami tahun-tahun belakangan ini, apalagi sampai muatan lokal itu dihilangkan dan lain-lain, itu sungguh ironi sekali. Nusantara ini pusat kebudayaan dunia, percaya tidak percaya, peradaban paling lengkap dari manusia purba paling lengkap, kebanggaan apalagi yang tidak kita punyai, pride apalagi yang tidak kita punyai ketika kita mengkonsepkan Tuhan itu secara lengkap lewat suku-suku Baduy, suku-suku luar biasa, cipta gelar dan lain-lain. Keesaan Tuhan itu sudah menyirami adat istiadat dan kebudayaan sehari-hari setiap suku bangsa di Nusantara. Dan kita salah satu suku bangsa terbanyak di dunia. Terbanyak di dunia. Nah, ini yang hilang dari guru-guru kita saat ini. Maaf ya Mas, ini saya harus jujur. Karena orang tua saya juga guru, ibu saya juga guru. Guru itu dulu mendidik banget, Mas. Yang pertama ini adalah adab dan unggah-ungguh ini dulu. Karena teman-teman, banyak orang pintar juga kadang pakai baju orange kalau nggak salah. Tapi kalau sudah masih orange kok masih. Dan berdirinya membelakangi. Nah, ya, seperti itu. Nah, kepintaran itu penting, tapi yang pertama adalah adab dulu. Nah, ini adab itu apa? Unggah-ungguh. Kita tidak bisa bilang Jawa ini lebih baik dari A, B, C karena setiap tempat tentu mempunyai keunggulannya masing-masing. Nah, ciri khas pertama adalah ciri khas kearifan lokal di tempat-tempat masing-masing wilayah di Indonesia ini harus kita bangkitkan lagi. Jadi, mohon maaf, tidak sekedar pelajaran yang ada di kurikulum saja, Mas. Mari para guru ini kita mulai kita bangkitkan lagi untuk out of the box. Misalnya jika di sistem pendidikannya tidak mendukung untuk tempaan seperti ini, kita harus sebagai seorang guru ya harus berkorban toh Mas, namanya guru kok. Harus berkorban. Lah kita dibikin mumet, dibikin bingung itu kan ada sistem-sistem yang anak sekarang kalau kita lihat di media sosial perkalian sederhana saja tidak bisa. Pancasila tidak hafal. Pancasila tidak hafal. Dan belum lagi esensi Pancasila itu sendiri. Belum ada itunya lagi dan orang sudah kehilangan rasa simpatik terhadap kejadian di sekitarnya. Lah, ini apa? Pertama adalah sistem, tapi kita juga jangan menyalahkan sistem. Ayo kita bersatu. Kenapa? Sistemnya Among dari Ki Hajar Dewantara itu yang sudah puluhan tahun ditinggalkan itu sekarang sudah dipakai oleh negara-negara maju di barat. Bagaimana ketika kita menghitung 1 tambah 1 itu lewat apel 1 ditambah 1, lewat bagaimana kita berkomunikasi itu langsung terjun ke kebudayaan seperti itu. Jadi untuk sementara memang saya harus jujur ada yang hilang dan ini belum terlambat Mas di dunia pendidikan, di dunia inilah. Yang pasti moralitas, unggah-ungguh, itu namanya subosito, sopan santun, tenggang rasa, toleransi itu jadilah yang utama. Baliklah, masa kita punya saudara di timur. Di Jepang itu kan rakokan PR, Mas. Yang pertama itu adalah bagaimana
bisa antri, menghargai orang lain karena kebebasan kita dibatasi oleh hak orang Dan lain. nilai Jadi, tidak hanya diukur dengan angka. nah, ini yang penting. Kita sudah meninggalkan sebagai orang Nusantara, kita sudah mementingkan angka dibanding nilai. Padahal nilai itu jauh lebih Bahkan berharga sekali. kata nilai itu sendiri punya pemaknaan yang sangat Luas. sekali, tidak Iya. hanya 10 sampai 100 atau Luas. 1 sampai 10. Iya, seperti itu Mas. Dan apalagi sekarang kan ditarget. Iya. Saya penting bijunya apa nanti ben terakreditasinya sekolahan A, ben sik do daftar percaya di sini lah ini kan. Iya, dan Jadi akhirnya masalah dengan tersendiri. cara-cara terselubung akhirnya mengejar angka Lah, saja. mengejar angka. Dan outputnya sendiri tidak dilihat bagaimana nanti murid ini akan lulus dari sini seperti apa. Leres Mas, kira-kira seperti itu. Tapi belum terlambat. Ya, semoga bisa didengar dan Nggih. mari bersama-sama untuk Nggih. selalu berevaluasi diri terkait Iya, pengalaman atau kerjaan masing-masing. leres Mas. Nggih. Dan itu sistem ya, walaupun nggak semua guru, nggak semua pendidik mempunyai pola pikir seperti yang tadi yang kurang tadi. Mungkin ada beberapa ada juga yang Yang masih berjuang di dharmanya kan. dharmanya seperti itu. masing-masing. Tapi jangan sampai hilang Iya. di falsafah pendidikan sendiri, bahkan sudah Iya. mungkin ratusan tahun sudah ada, iya, tinggal iya. digali terus Iya. gitu tadi. Iya. Lalu ini lagi seumpama Mas, Iya. kita udah mendekati di akhir kita ngobrol. Iya. Kalau ketemu sama orang, kita nggak selalu mengobjektifikasi anak muda ya, Iya, bahkan ada yang orang tua pun juga Nggih. perlu kita Nggih. diskusi gitu. Nggih. Kalau kita bertemu dengan orang yang merasa atau sengaja menjauh, atau sekarang bahasanya itu kata denial Mas, Iya. menjauh dari budaya sendiri Nusantara, kita ngomong di sini. Kalau ketemu dengan orang seperti itu Mas Indra ingin ngomong apa Mas? Sebenarnya persentasenya ya banyak yang seperti itu ya. Banyak kita ketahui dulu ya. Soalnya ada grand design soalnya dari luar itu supaya tentunya sumber daya alam kita kan besar. Bagaimana diambil oleh luar ya kita harus dibikin tidak mencintai siapa diri kita kan seperti itu. Dan generasi seperti itu adalah korban, dia tidak salah. Kita tetap harus memeluknya kan seperti itu. Nah, maaf karena saya lahir di Jawa, saya merasa Jawa ataupun Nusantara inilah itu clear. Jadi kalau ada yang nolak, ada yang seperti itu, kita tidak boleh memaksakan, kita tidak boleh menggunakan rumus kita untuk kita berikan secara langsung. Perlu waktu, tempaan hidup Mas. Gelas itu kalau dia ukurannya gelas itu 500 mili misal, mau dijatuhi anugerah Nusantara yang bernama samudra ini ke sini, cukupnya juga hanya satu gelas. Yang bisa mengubah gelas itu mungkin adalah pengalaman cakra dari diri pribadi beliau-beliau. Saya yakin pasti Tuhan nanti membuka batin daripada beliau-beliau yang denial. Seperti itu Mas. Kita seneng nasi, dibikin seneng gandum. Nanti enak, keren, tapi akan ada sesuatu yang hilang. Nanti akan ada kangen. Sekarang ini kan baru masanya kangen lagi. Ada paket wisata Melu Rondo, ada paket wisata Giring Ite, ada paket padahal wisata. itu udah Itu mungkin kan beribu-ribu tahun ya dari yang sudah yang dulu Mas. kita Jadi punya. kita tidak bisa memberikan langsung, namun tetap kita menggunakan falsafah Semar, yaitu eling lan waspodo. Kita tetap sama generasi muda itu jangan mengekang, tapi kita juga memberi pandangan, itu kewajiban kita bernusantara kan seperti itu. Tibaning zaman, rejaning zaman akan balik lagi. Sebab kalau ini berdikari atas apa yang kita miliki di Indonesia ini Mas, ini menurut Prof. Mahfud loh ya, setiap bayi yang lahir itu dapat 20 juta tanpa harus kita itu. Nah, ada di mana ini? Melesetnya di mana? Tentu kita harus membaca batin yang terdalam. Dan ingat, apa yang ada di luar negeri itu tidak seindah apa yang di televisi, teman-teman. Ketika kita mengetahui bule selalu pegang profesor dan memakai brem, bedil dan lain-lain, saya di sana sudah ngalami ya. Iya. Begitu
semuanya mumet pada tempatnya masing-masing dan kita perlu percaya diri. Indah sekali. Saya pernah bekerja di 18 negara di Eropa dan pasti merindukan bisa bertegur sapa dengan orang lain, bisa saling nyapa. Itu sesuatu yang langka di sana. Dan orang sana malah iri kok kamu Iri. orang Indonesia malah kerja di luar sedangkan kami di sini bekerja cari uang untuk bisa mendatangi ke negaramu. Indonesia. Jadi ini bukan main-main loh, ini statement bukan kaleng-kaleng. Ini teman-teman saya dari Swiss ya. Jadi dianggap Indonesia ini surganya dunia, Mas. Sama teman dari Swiss lah. Padahal kita kalau berbicara Swiss, bagus banget ya, pengen punya rumah yang di situ di bawah gunung ya. Padahal mereka malah pengen kesini. Pengen kesini, Mas. Swear itu. Kira-kira seperti itu, Mas. Iya. Ya. Lalu ini 2 pertanyaan terakhir di Kutok. Semua kami tanyakan ke semua narasumber. Kalau kita melihat ini selalu saya kasih disclaimer ya karena Mas Indra pasti punya relativitas yang lebih jauh. Jadi kita ngambil patokannya 1945 Mas, proklamasi. Karena kalau kita ngomongin Nusantara itu diskusinya akan panjang ya. Kapan Nusantara ini berdiri dan lain sebagainya. Ini kita ngambil patokan di 1945 dan kalau kita ngelihat 100 tahunnya itu kan 2045. Dan kalau kita ngelihat jargonnya itu akhir-akhir ini kan ada yang bilang Indonesia emas, Indonesia cemas, Indonesia gemas gitu. Indonesia gelap. Nah itu kalau Mas Indra melihat dari segi budaya dan tradisi kita sebagai orang Indonesia dan Nusantara ini di tahun 2045 besok kehidupannya itu akan seperti apa? Saya tahu masa lalu, tahu masa depan, tapi anugerah yang terpenting adalah hari ini. Kehidupan di 2045 itu tergantung apa yang kita lakukan saat ini. Mulya, mati, dan mukti itu kan tergantung dengan power yang dimiliki saat ini. Saya membaca untuk saat ini ada peluang besar kita menjadi berjaya di tahun 2045 ketika kita sadar siapa diri kita. Hong wilahing sadu Buddha murci tengkawi. Ketika kita sudah sadar apa toh asal usul kita, Mas. Kalau tidak seperti yang saya ceritakan ke tadi itu Mas, ke Mas ya. Ada 4 elemen Sudra, Waisya, Kesatria, Brahmana, semuanya mulia. Jujur sekarang ini Waisya bisa mengalahkan semuanya. Brahmana dibeli, Kesatria bisa dibeli, apalagi Sudra. Ini porak-poranda, ini nggak balance. Lah ini pembacaan saya, bisa nggak kita introspeksi hari ini untuk masa depan di tahun 2045. Tapi sebagai seorang yang mengabdi di jalan Pancasila dan kebudayaan, saya optimis bahwa satu kepakan sayap kupu-kupu, sekecil apapun itu, bisa berefek di galaksi lain. Yang lain monggo, jika pesimis dan lain-lain karena memang kenyataan hari ini seperti itu. Tapi saya tetap menyuarakan dengan energi sekecil ini, 2045 kita bakal hebat dan kita bakal berjati diri. Bahkan lebih hebat dari Jepang, China, dan lain-lain. Ingat kata kuncinya, sadar. Seperti itu, Mas. Keren. Semoga itu semua bisa terilhami dari semua yang nonton ini nanti. Dan Mas Indra Suraenggeno, matur nuwun sangat atas waktunya kami diterima di sini. Kita ngobrol tadi panjang lebar terkait budaya, terkait esensi falsafah kehidupan, bahkan terkait digital dan lain sebagainya. Semoga apa yang kita obrolkan ini tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman nanti yang menonton dan bagi Mas Indra sendiri. Semoga gerakannya ini terus berlanjut. Tadi kepakan kupu-kupu semoga menjadi kepakan Raja Wali yang lebih besar. Amin. Dan semua gerakannya juga akhirnya juga berefek positif ke masyarakat sekitar dan Indonesia dan dunia pada umumnya. Terima kasih Mas Indra atas waktunya. Terima kasih Mas Febri juga. Ada satu lagi Mas. Siap. Ini tentang bagaimana usaha ini dari kecil bisa ada kampung Pancasila dan lain-lain. Saya mengingat ada salah satu simbah yang berkata seperti ini, teman-teman. Sesuk uwit bakal ilang, suket ilang, manuk-manuk ilang, kabeh ora ana.
kowe iso weruh tapi gur gending. Nah, seperti itu. Iya. Untuk bahasa Indonesianya Mas? Jadi bahasa Indonesianya suatu masa jika kita tidak menyadari, kita tidak bisa melihat hewan lagi, tidak bisa melihat tumbuhan lagi. Kita bisa melihatnya namun hanya dalam gending. Artinya hanya di dalam misalnya YouTube, misalnya disket, misalnya buku-buku yang ada di perpustakaan. Bangsa Indonesia jangan hilang. Jangan sampai hanya tinggal ada di huruf dan huruf di perpustakaan dan di harddisk komputer. Maka kita Trihita Karana, kita senangin alam ini, kita jaga untuk generasi kita saat ini dan masa depan. Kita hebat. Saya, Mas, memilih wayang tadi yang Mas sempat tanyakan, apa budaya yang paling disenangi, yang harus dipilih. Saya memilih wayang karena dalam wayang itu ada perbedaan yang sejatinya ada. Seperti Pancasila yang sekarang diaplikasikan di puluhan negara di dunia. Wayang juga mewakili kebudayaan, wayang juga mewakili bagaimana Tuhan itu menggerakkan alam semesta ini. Jadi secara batin, secara dunia, secara apapun juga saya memilih wayang. Bagi saya melestarikan dan berfokus kepada wayang. Wayang adalah bayang-bayang dan cahaya dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, sehat selalu untuk teman-teman Good News Kawan from GNFI. Indonesia, kawan GNFI dan YouTube-nya Good Talk ya Mas ya. Iya. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.